bahwasanya pertolongan Allah itu suatu saat akan hadir, apakah masih ada keyakinan itu atau enggak gitu. Dan ini harus mulai ditanyakan ke dalam diri sendiri. Saya seringkali merenung di kondisi-kondisi seperti ini, yang dilakukan adalah bukan melakukan satu pergerakan akselerasi yang justru bus masif dan sebagainya, enggak. Justru diam dulu, merenung dulu sebentar, masuk dulu buat keajaiban gitu loh. Minta ampun dulu apa yang salah. Entah itu salah di keyakinan, entah itu salah strateginya, entah itu salah actionnya gitu ya. Strateginya mungkin udah benar, tapi eksekusinya bisa jadi belum benar. Itu direnungkan dulu. Tapi jangan lama-lama, karena kalau lama ya kita tertidur gitu loh, tertidur panjang akhirnya. Ya mungkin beberapa hari saja, sampai kemudian menemukan satu aha moment ya, bisa. Dan itu selalu saya lakukan. Ketika ada momentum-momentum ternyata, kenapa ya? Kok kemarin nggak bertumbuh? Kenapa ya? Kok mitra-mitra nggak mudah jalaninnya? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena setiap kurun, setiap masa itu berbeda. Banyak orang menceritakan euforia, kegemilangan masa lalunya, dan kemudian menyampaikan sebagai sebuah motivasi kepada mitra-mitra barunya bahwa saya melakukan A, B, C, dan D sukses. Bismillah, semua dengan izin Allah. Tetapi A, B, C, dan D yang dilakukan itu belum tentu bisa dilakukan di masa sekarang. Maka seorang leader tetap dengan kerangka support system yang sudah ada, yang sudah keren banget di HNI, dia perlu kemudian mencari pola-pola atau cara-cara yang semakin sederhana, semakin tepat bisa dilakukan oleh para mitra. Dan harusnya di masa sekarang semakin mudah. Kenapa? Karena produknya udah lebih lengkap. Satu, produknya lebih lengkap. Kemudian secara sistem HNI, teknologinya, integriti perusahaan itu semakin bagus. Kekurangan masih ada, iya, tapi sudah semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Leader-leader, top leadernya semakin banyak pengalaman. Mau pakai cara A, dia pernah salah, diperbaiki. Cara B, pernah salah, perbaiki. Terus seperti itu. Maka ketika kemudian mitra-mitra ini ya kemudian dihadang dengan berbagai kesulitan, tantangan, ujian, cobaan, maka sesungguhnya semua masalah itu jawabannya sudah ada, gitu loh. Karena pengalaman-pengalaman yang dilalui dengan fase-fase yang berbeda-beda setiap leader, ini nanti akan ada fase-fase yang terulang, ada fase-fase yang mix, yang bisa jadi nggak sama persis, mirip-mirip atau campuran gitu loh, sehingga berkembang gitu. Tapi insya Allah yakin bahwa bagi siapapun kita hari ini yang tetap punya satu titik keyakinan saja dan kita pertahankan, lalu kemudian mulai bergerak, maka kita akan menemukan polanya, kita akan menemukan caranya, dan kita mampu mengeksekusi setiap target-target yang kemudian kita canangkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau tadi sudah dibahas tentang karakter ya, karakter mampu di edukasi support system. Sungguhnya ini adalah sebuah gambaran supaya Bapak Ibu menganalogikan, mengkaitkan, menyambungkan sehingga terinstal kuat. Oh, saya harus seperti itu. Ya. Maka saya mau gambarkan seperti ini. Ini tanah nih, ini tanah. Nah, ini ceritanya bibit tanaman. Ya, kurang lebih begitulah ya, pohon. Ada akar-akarnya gitu ya. Nah, gitu. Kurang lebih gitulah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bibit tanaman unggul. Ini adalah tanah. Nah, analoginya adalah bibit tanaman unggul adalah bisnisnya Bapak Ibu. Bisnis yang bersistem. Apa itu HNI? Ini HNI. HNI adalah bibit unggulnya. Sehingga ini menjadi menarik ketika HNI, ketika bibit tanaman unggul ditanam di sebuah tanah, maka seharusnya dia akan tumbuh subur dan cepat berkembang, cepat menghasilkan.
Kenapa? Karena bibitnya unggul, betul nggak? Betul. Tapi kalau tanahnya nggak bagus, wajar kalau kemudian tanaman ini tidak bertumbuh cepat dan tidak segera menghasilkan. Apa itu tanah? Nah, tanahnya dia adalah karakter. Karakter, terus kemudian attitude, ya. Kemudian belief. Ini pengembangan atau memperkuat materi yang sudah disampaikan Pak Fatoni tentang 3 kunci, ya, 3 kunci yang ada dalam support system. Sekaligus itu 3 kunci yang ketika kita jalankan secara serius, maka insya Allah kita akan berhasil. Nah, tanah itu adalah karakter, attitude, belief. Nah, sementara dalam support system HNI kita diedukasi. Karakter itu adalah karakter mampu, mau, antusias, kemudian mandiri, kemudian positif, kemudian ulet atau tekun atau istiqomah. Bapak Ibu, ini rumus ya. HNI adalah bisnis yang unggul. Dia bibit unggul. Ditanam dimanapun, asalkan tanahnya mengandung unsur hara yang baik. Apa unsur hara tanahnya? Ini dia karakter, attitude atau sikap, belief atau keyakinan. Kalau dia skornya, value-nya, nilainya tinggi, maka insya Allah mbok piye carane tanamannya akan tumbuh subur, lebat, cepat menjulang tinggi dan menghasilkan Luar biasa. bunga dan buah. Masuk. So, Semuanya mudah ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau ada agen HNI yang kemudian mengeluhkan, Pak, kenapa ya saya udah bertahun-tahun Pak jalanin bisnis HNI kok ya nggak sukses, kok ya nggak segera jadi LED Pak. Ya sudah, lihat diri kita masing-masing. Yes. Tanahnya, karakternya gimana, sikapnya seperti apa, keyakinannya seperti apa, skornya berapa, gitu loh. Nah, kemauannya seperti apa, kemauan untuk berhasilnya seperti apa, kemauan untuk bergeraknya seperti apa, actionnya seperti apa. Ini harus kuat gitu loh. Kemudian antusias, diundang home meeting, hadir antusias, alhamdulillah gitu ya, bersiap, punya semangat ya, dijaga semangatnya, berusaha terbaik ketika hadir. Termasuk diantaranya saya mulai menstandarkan di poin ini adalah poin tentang buku catatan. Bukunya nggak boleh kayak gini. Apalagi lembaran suhuf itu pasti hilang. Udah disampaikan tadi dia. Sudah. Ya. Jadi bukunya harus 2 kalinya ini gedenya. Ya kira-kira ukuran buku gambar anak-anak sekolah itulah kira-kira. Ya saya menganjurkan pakai sketchbook yang nggak ada garis-garisnya. Ya, sip. Karena kalau kita terbiasa pakai buku garis-garis, maka paradigma cara berpikir kita itu akan mengikuti garis linier. Lurus-lurus aja. Padahal kita harus berusaha berpikir, bertindak out of the box. Kalau kita nulis catatan hari ini ketika belajar, ikut kelas, ikut home meeting, silakan mau nulis dari pojok bawah boleh, dari tengah seperti saya memulai boleh, dari ujung atas boleh, kayak gitu. Tapi kalau kita dari garis-garis biasanya kita harus. Terus tulisannya kecil-kecil. Abis itu nggak dibuka, nggak dibaca, yakin. Maka kenapa harus buku gede kita standarkan? Ini bentuk antusiasme mengikuti arahan. Kenapa bukunya harus besar? Kenapa nggak boleh ada garis-garis? Supaya Bapak Ibu mencatat dengan huruf yang gede-gede tulisannya di buku itu. Kalau bisa satu bahasan gini 1 lembar gitu loh. Iya. Nanti poin-poinnya ditambah-tambahin di situ. Tulisannya yang gede-gede supaya nanti kalau belajar buka lagi langsung kelihatan. Nggak usah nyari kacamata. Karena langsung kelihatan. Kita buka, oh poinnya ini saya paham. Tapi kalau bukunya kecil-kecil kayak gini, bukanya juga ada malas, tulisannya kecil-kecil, nggak kelihatan, kacamata lupa naruh, wah sudah masalah.
Wala salam wala kalam udah. Tamat udah. Wala kalam. Wajar kalau kemudian bertahun-tahun dia nggak jadi LED. Gitu sekali. Allah Akbar. Mohon maaf gitu loh. Gitu ya. Yes. Nah, ini kita mulai standarkan. Saya terus sosialisasi nih ke leader-leader. Tempoh hari di Kerawang sudah, kemarin di Bekasi juga. Itu sampai malamnya tuh, Pak, kalau gini boleh nggak? Boleh. Ya. Akhirnya Pak Buhori posting, saya share kan di beberapa grup. Akhirnya ada yang japri beliau, nitip. Akhirnya alhamdulillah tuh masih ada dapat ya nitip. Ya itu sekali. Kemudian mandiri. Mandiri ini maknanya adalah tidak bergantung kepada mentor. Jadi mentornya ada dimanapun, mentornya siapapun, dia sudah terkonek, dia bergabung dengan mentor, dibimbing, diarahkan, tidak harus ketemu setiap minggu, enggak. Sama mentor mah sebulan sekali cukup. Udah ede kok. Ketemu seminggu 3 kali, 4 kali, ngapain? Kapan kerjanya? Gitu loh. Masih didampingin, nggak boleh. Kalau sudah ede itu jalan sendiri. Apalagi sudah punya kemampuan, bisa bicara, masih malu-malu, nggak apa-apa tapi dilatih terus. Harus mandiri. Kecuali masih AB, masih manajer. AB jadi manajer pun itu harus segera dimandirikan. Harus segera dimandirikan. Makanya kemudian konsep mandiri ini menjadi satu PR bagi para leader. Bagaimana caranya membentuk mitra yang mandiri? Maka leader harus mampu menyajikan, bagus sekalian, satu konsep, satu ide, satu kurikulum yang simple, yang mudah gitu. Dan 3 kunci itu adalah satu kurikulum Bapak Ibu. Kalau boleh kurikulum kita pakai bukunya Pak Firly, The Master Book itu kan tebel banget, bacanya juga saya yakin deh. Saya yakin yang punya buku itu belum ada yang khatam, yakin deh. Iya. Kenapa? Karena susah banget Pak. Padahal pengen bonusnya gede. Dan kitabnya itu diantaranya. Maka Bapak sekalian, saya belajar gitu ya dari penulis buku ini, top leader kita di HNI, Pak Firly Ramli, yang beliau menyampaikan ada 3 kunci. 3 kunci support system. Termasuk 3 kunci memahami buku itu. Termasuk 3 kunci untuk berhasil di bisnis HNI ketika kita jalankan. Itu yang dibahas oleh Pak Fatoni, yaitu karakter mampu, apalagi Paradigma sukses. paradigma sukses, satu lagi Strategi jodoh. Nah itu dia Bapak sekalian. Dimulai dari situ nanti nyambung kemana-mana Bapak sekalian. Turunan-turunan itu akan membahas semua buku itu. Tapi kuasai saja 3 poin tadi. Kalau banyak di antara kita dulu sekolah atau kemudian kuliah serius belajar, supaya apa sih? Supaya dapat nilai bagus kan gitu ya. Kenapa supaya dapat nilai bagus? Ya yang pengen kerja supaya nanti cepat dapat kerja, mudah dapat kerja. Yang pengen buka usaha, tentu dia punya pengalaman, punya knowledge, dia bisa menjalankan usaha dengan baik sesuai bidang yang dia garap, seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita di HNI. Kita ingin berhasil di HNI, maka berhasil di HNI itu ada kurikulumnya, ada ilmunya, ada panduannya. Dan 3 kunci itulah sebagai kurikulum yang Bapak Ibu wajib kudu harus kuasai. Gak boleh enggak, harus dikuasai. Kan sederhana, mudah. Nanti ada pengembangan seperti itu. Dalam perjalanan kita bisa sendiri. Yang penting kerangkanya di 3 kunci itu. Bisa dipahami? Maka konsep mandiri adalah segera setiap leader memberikan kepada para mitranya pemahaman tentang 3 kunci ini. Diulang-ulang. Pertemuan pertama membahas 3 kunci. Pertemuan besoknya bahas ini lagi. Pertemuan berikutnya bahas ini lagi. Apa nggak bosan Pak? Nggak bakal bosan. Karena saya yakin Bapak Ibu, ketika pertemuan pertama Anda menyampaikan materi ini, di pertemuan berikutnya, misalnya pekan berikutnya, kalau pekanan, Anda nggak mungkin menyampaikan kata-kata dan kalimat yang sama persis dengan pertemuan lalu. Benar nggak? Nggak mungkin kita hafal. Dan nanti akan ada pengembangan, akan ada experience baru, gitu loh. Akan menarik, tapi kerangkanya jelas. Nah selama ini kerangkanya nggak jelas. Maka kemudian saya sampaikan kepada para leader, para led di grup saya, siapa yang salah kalau mitra-mitra nggak segera mandiri? Siapa yang salah kalau mitra-mitra bingung harus menyampaikan apa? Siapa yang salah kalau para mitra kemudian
Kalau ngomong itu nggak pede, siapa yang salah? Kita, paralet yang salah. Nggak boleh kita nyalain mitra. Saya sampaikan, kita paralet harus mengakui bahwa kita salah dan kita perbaiki. Maka kemudian kita kembali kepada kitabnya dan kepada kunci bagaimana memahami kitab itu, support system itu. Kitab itu support system maksudnya. Kuncinya di tiga pokok bahasan itu. Pahami betul itu, sampaikan berulang-ulang, diperkaya dengan pengalaman-pengalaman. Insya Allah nggak akan bete, nggak akan boring, dan semakin menarik. Oh, nanti ada mitra kita ngomong gitu, "Mengono dok, cuma gitu doang." Yes, cuma gitu doang. Banyak orang punya penghasilan 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta, sampai 400 juta, 500 juta. Wow, amazing. Sementara hari ini banyak orang belajar di sekolah, pelajaran begitu banyak, nilainya 9999, kerja di pabrik UMR. Banyak hari ini orang lulusan kuliah gitu ya, S1, S2, nilainya cum laude, kerja di perusahaan instansi, gajinya 20-30 juta. Wow, keren mana coba? Asik nggak ini? Simple. Kuasai Bapak Ibu. Gimana cara mulai menguasai? Ikuti rule of the game yang ditetapkan oleh leader. Bukunya standarisasi, gitu. Bukunya standarisasi. Kalau perlu cara nulisnya, cara gambarnya, belok-belok gambar pohonnya, kalau bisa sama persis. Kalau bisa, ya kalau bisa lebih bagus lah. Ini kan saya nggak bisa gambar gitu ya. Kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Siap. Oke, jadi kemandirian dimulai dari memahami apa itu HNI, apa itu bisnis HNI, dan bagaimana kurikulum HNI difahami lalu dipraktekkan. Itu sekali. Berikutnya apa? Positif. Punya karakter yang positif, pikirannya positif, perasaannya selalu positif, berusaha. Kadang melenceng-melenceng, ya namanya manusia kita, bukan malaikat, ada aja. Tapi skor positifnya harus besar. Kalau melenceng dikit ya Allah, astagfirullahaladzim, minta ampun, segera perbaiki. Ya Allah, nih perusahaan udah keren banget, bagus banget, kok saya suuzon aja. Gitu, perbaiki lagi. Ya Allah, mentor saya, ya Allah, meskipun galak ya Allah, ngomongnya pedas nih Pak Fatoni gitu ya. Yes. Tapi Masya Allah, saya yakin dia baik ya Allah. Dia ingin membantu saya sukses ya Allah. Gitu, positif terus. Jangan baperan. Kita nggak boleh baperan yang negatif. Kita harus berperan, ya. Yes. Berperan untuk membangun kesuksesan kita dan para berperan. Gitu. Nah kemudian ulet tekun. Ada sebuah kalimat motivasi ala-ala Jawa gitu ya. Sopo sing tekun, insya Allah bakalan tekan. Siapa yang tekun, siapa yang ulet, insya Allah dia bakal sampai, bakalan sukses. Bismillah dia sukses sekali. Kenapa? Ini rumus. Allah nggak mau menyia-nyiakan ikhtiar hambanya. Allah nggak mau menzolimi hambanya. Kalau dia ikhtiarnya benar, dengan ilmu yang benar, keyakinannya kuat, insya Allah sukses. Gitu. Maka Bapak Ibu, karakter ini sudah banyak contohnya. Misalnya kita belajar dari salah satu leader LED di Jogja, Bu Murni. Orang-orang manggilnya Bude Murni karena beliau sudah cukup sepuh ya. Beliau bukan dari kalangan akademisi, pendidikannya tinggi, enggak, biasa-biasa aja pendidikannya. Beliau bukan orang yang kerja di perusahaan-perusahaan atau seorang ASN gitu, enggak. Beliau seorang pedagang di sebuah pasar di Jogja. Pedagang kerupuk kalau nggak salah ya, pedagang kerupuk. Ya artinya orang yang sangat bersahaja, sederhana, bukan dari kalangan atas, enggak. Tapi beliau punya karakter yang sangat luar biasa, attitude-nya luar biasa bagus, keyakinannya kuat. Dan ini yang cerita ke saya bukan satu orang. Beberapa orang yang menceritakan tentang beliau dari sudut-sudut pandang yang berbeda, tapi punya kesimpulan yang sama. Bahwa beliau punya ketekunan menjalankan bisnis ini. Beliau selalu positif terhadap mentor, terhadap perusahaan, terhadap mitra, terhadap sesama agen HNI. Beliau senantiasa berusaha mandiri. Berusaha mandiri, ketika dia masih bisa kerjakan sendiri, dia mandiri. Beliau selalu antusias, hadir pertemuan, semangat. Ikut pelatihan, semangat. Kemauannya kuat, saya mau sukses Pak. Itu dia buktikan dengan mau untuk menjalankan setiap tugas yang diarahkan oleh para mentor. Dan beliau punya attitude, punya sikap yang sangat positif, punya keyakinan yang juga sangat besar, impiannya besar. Dan alhamdulillah ya,
dari action beliau, PCA yang beliau lakukan, ketemulah dengan orang-orang yang ternyata secara status, pendidikan, keilmuan dan sebagainya di atas beliau. Nah, terus gimana cara binanya? Ya kan bisnis ini ada mentor gitu loh. Bisnis ini bisnis kita sendiri tapi kita nggak sendirian. Beliau mencoba datang ke mentor. Pak mentor, saya punya mitra seperti ini, kapasitasnya luar biasa. Saya belum sanggup untuk membina beliau. Ya, dihubungkan ke mentor, dihubungkan ke mentor. Masya Allah luar biasa. Hari ini bertumbuh, bahkan beliau punya BC. Dahsyat gitu loh. Bahkan kalaupun Bapak Ibu sekalian ada orang nggak pinter atau bahasa kasarnya sangat tidak pintar. Saya nggak enak ngomong di rekam. Tadi depan saya ngomong enak loh. Ada orang nggak pinter banget lah, IQ-nya nggak tinggi bahkan, sekolahnya juga rendahan, tapi karakternya kuat, bagus, skor karakternya bagus, attitude-nya bagus, keyakinannya luar biasa kuat, kokoh, bagus. Maka orang seperti ini, kalau dia istiqomah menjalankan bisnis, insya Allah dia pasti berhasil, insya Allah dia pasti berhasil. Cuma memang agak lama, ya wajar. Tapi kalau orang-orang seperti Bapak Ibu yang nilai kecerdasannya di atas rata-rata, harusnya lebih cepat suksesnya. Gitu. Iya, terus sekalian. Kenapa hari ini nggak cepat? Berarti PR-nya di sini. Unsur hara tanahnya yang harus ditingkatkan, Bapak Ibu. So simple. So simple. Sesederhana itu. Ya, sesederhana itu. Saya kembali mengulang kalimat-kalimat yang dulu sering saya sampaikan. Sesederhana itu, ya, sesederhana itu sekalian. Rumus, ingat rumus. Dicatat ini, jangan melongo aja. Dicatat, bukunya dibuka, jangan. Kalau nggak dicatat gimana nanti? Ingatnya, cuman ketawa-ketawa gitu ya. Kalau bisa nangis sekalian. Nah, Bapak Ibu, ini ada rumus bahwa pencapaian seseorang, tulis pencapaian seseorang, ya. Kalau kita bicara HNI, berarti pencapaian seseorang di bisnis HNI tidak akan pernah melampaui nilai dari value dari unsur tanah ini, karakter, attitude, dan beliefnya. Misal, saya kasih ini apa namanya? Scoring lah ya. 0 sampai 100 misalnya. Kalau kemudian scoring ini boleh diberikan nanti ekornya, misalnya value-nya 100, berarti dia bisa mendapatkan 100 juta misalnya. Ini misal. Ternyata skor seseorang itu ada di angka 15. Ini misal ya. Misal, kan ini misal, namanya juga permisalan. Maka Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun action yang dilakukan oleh agen HNI yang punya value, punya nilai 15, ya punya nilai 15, maka sehebat apapun yang dilakukan, PCA-nya, terus apanya, visit PCA-nya, membina mitranya, dia aktif luar biasa, tapi value dia cuma segini. Nilai dari karakter dia, nilai attitude dia, nilai dari belief dia hanya 15. Sehebat apapun kerja kerasnya, bahkan sepintar apapun orang itu, dia tidak akan pernah melampaui skor dari value dia. Misalnya taruhlah 15 itu bisa angka 15 juta pencapaiannya. Maka Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah mencapai angka ini. Bisa jadi di bawahnya hanya 1 juta, 2 juta, meskipun value dia 15. Gitu. Apalagi kalau actionnya nggak ada. Apa yang diharapkan dari agen semacam ini? Gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian dia punya value, karakter, attitude, belief, skornya 100 misalnya. Skornya 100. Terus kemudian dia melakukan action terbaik, maka ada kemungkinan besar dia bisa mencapai pencapaian mendekati 100 atau bisa mencapai 100. Tapi tidak akan pernah melampaui angka 100. Kalau dia cuma 15, dia maksimal 15. Bisa jadi di bawah. Sampai sini bisa dipahami ya sekali.
Maka kemudian ayo sama-sama ukur. Termasuk saya, ini PR buat saya. Oh, pantas pencapaian saya hari ini belum bertumbuh di angka ratusan. Berarti value saya di sini, harganya, karakter, attitude, dan belief ini belum mencapai angka ratusan. Dan saya terus belajar, saya meningkatkan kapasitas, saya memperbaiki ini semua untuk kemudian berangsur meningkat. Kok bisa? Apa hubungannya? Muncul pertanyaan seperti itu. Benar nggak? Ada nggak di benak Bapak Ibu sekalian? Pertanyaan. Kok bisa? Apa hubungannya? Gitu kan? Nanya dong. Iya. Iya. nanya. Apa hubungannya? Ada hubungannya Bapak Ibu. Karena value-nya, nilai, kalau saya sebut nilai, nanti asumsi Bapak Ibu adalah nilai rapot, nilai ulangan sekolah. Ya, makanya saya pakai istilah lain aja, value. Nilai dari unsur ini, karakter, attitude, dan belief ini, ya Bapak Ibu sekalian, dia akan menjadi magnet. Dia adalah magnet. Magnet kerjanya gimana? Narik. Datang ke dalam, betul nggak? Datang ke dalam. Nah, kita di bisnis saya ini apa yang kita tarik? Orang, manusia, potensi dan sumber daya yang kita butuhkan untuk mencapai target kesuksesan kita. Apa itu? Manusia yang menjadi mitra-mitra kita. Sampai sini bisa dipahami? Oke, gitu ya. Nah, sebesar kekuatan magnet yang kita miliki, maka sebesar itulah potensi maksimal yang kita bisa dapatkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan orang-orang 1%, ya, orang 1% itu kan didapatkan dari 100 hadir 1, gitu ya. Itu belum jaminan sukses satu ini Bapak Ibu. Baru calon bintang. Dari 100 mitra, 100 agen, 1 diantaranya adalah calon bintang. Kalau dia kemudian dibina dengan tepat, ya, dia sudah punya potensi, dibina dengan tepat, dimandirikan, terus dibangun karakternya, insya Allah dia sukses. Nah, bagaimana kita mendapatkan orang-orang 1%? Maka kita harus jadi 1% dulu. Dan value kita ditingkatkan. Supaya semakin banyak orang-orang yang punya karakter baik, attitude-nya baik, belief-nya baik, kuat, kokoh, yang kemudian masuk menjadi bagian dari mitra-mitra kita. Entah kita rekrut secara langsung maupun direkrut oleh mitra-mitra kita, dan kemudian dia muncul. Sampai sini bisa difahami Bapak Ibu? Oke, berarti PR-nya apa? Nih, kita nggak usah ngurusin bibitnya udah bagus. Kemarin presentasi Pak Haji Agung Yulianto, ada yang nyimak di YouTube saat inaugurasi hari kedua, itu sangat luar biasa. Beliau sampaikan konsep pilar pasti, yang kemarin sempat saya share ya di room 1 million. Itu pilar pasti, cuman bacanya dari tengah, PASTI, gitu ya. Jadi alurnya dari S, sistem, agen, produk, teknologi, integritas. Nah, beliau jelaskan seperti itu. Tapi itu adalah penjelasan pilar pasti. Nah, Bapak Ibu sekalian, HNI, ya seperti dijelaskan oleh Pak Haji Agung Yulianto, adalah satu bibit unggul di bisnis. Ini udah bisnis yang top banget, keren banget Bapak Ibu, keren banget. Maka nggak usah cari-cari, aduh, apalagi ya, fokus di sini nih. Yang kita perlu perbaiki ini diri kita, karakter, attitude, belief, ini kita perbaiki. Urusan HNI sudah ada yang mikirin, sudah ada presidirnya, ada apalagi direktur di bawah beliau, ada staff-staffnya dan sebagainya, produksi segala macam, SDM-nya sudah terus diperbaiki, ditingkatkan, kualitas produk ditingkatkan. Salah satu buktinya kita punya kopi 7 elemen premium, itu diperbaiki lagi, sudah bagus diperbaiki, gulanya diganti stevia, bukan semakin keren, develop terus Bapak Ibu sekalian. Nanti hadir produk baru lagi, hadir lagi. Nah, maka kemudian Bapak Ibu, ini sebagai sebuah bisnis yang sudah unggul, harusnya dia bertumbuh, ditanam dimanapun. Tapi kok di sana tumbuh, di sini nggak tumbuh. Kenapa? Nah, ternyata ini dia, kurang unsur hara tanahnya, ya muter kayak gitu. Bisa dipahami?
Insya Allah cukup lah ya, jam asar. Mungkin habis ini diskusi aja.